Eternal Secret King, Chapter 56. Bab 56, menunggu seseorang. Keesokan paginya, keluarga Su dan banyak penggarap pendirian yayasan berdiri di jalan panjang kota Pingyang, mengucapkan selamat tinggal. Di tengah jalan yang panjang, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Pria itu mengenakan jubah hijau, bersih dan polos, dengan penampilan yang tampan, sedangkan wanita itu mengenakan gaun kuning pucat panjang yang mencapai tanah. Rambut hitamnya tergerai di punggungnya, kulitnya mulus, ada sentuhan melankolis di matanya yang berbinar. Simo, apakah kamu benar-benar tidak pergi denganku? Bahkan jika Anda tidak dapat bergabung dengan Sekte Azure Frost, dengan kemampuan Anda akan memiliki pencapaian besar di Great Zhou, kata Ji Yaoxue dengan lembut. Tidak, Su Zimo tersenyum, saya terbiasa menjalani hidup yang tak terkendali. Saya tidak terbiasa dengan aturan dan peraturan istana. Simo, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Ethereal Peak? Ji Yaoxue pintar, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Su Zimo sengaja menjaga jarak darinya. Ada keterkejutan di mata Su Zimo, tapi dia tidak menanggapi. Ji Yaoxue melanjutkan, lebih sulit untuk bergabung dengan Ethereal Peak daripada klan lain. Banyak ujian yang harus dilalui. Pengujian akar roh hanyalah salah satunya. Saya mendengar bahwa banyak prajurit penyempurnaan Ki tingkat tinggi tidak dapat bergabung dengan puncak Ethereal, Anda. Su Zimo menghela nafas dalam hatinya melihat kekhawatiran di mata Ji Yaoxue. Dia tahu bahwa Ji Yaoxue benar-benar baik padanya. Mungkin untuk membalas kebaikannya atau karena alasan lain. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa pergi dengan Ji Yaoxue. Meskipun Daisu telah menyembunyikan niatnya dengan baik, dia tidak dapat bersembunyi dari persepsi roh Su Zimo. Pria itu memiliki niat membunuh terhadapnya. Tidak apa-apa jika Daisu yang ingin membunuhnya, namun, jika Kaisar Zhou Agung yang menginginkan dia mati, ini adalah berita buruk bagi Su Zimo dan juga keluarga Su. Dekrit kekaisaran mungkin tampak seperti hadiah, namun, Kaisar juga memberi mereka peringatan. Karena Kaisar Zhou Agung dapat memahkotai Su Hong sebagai raja, dia juga dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Su. Kekuatan Kaisar sangat besar dan perkasa dan seseorang tidak dapat memprediksi gerakan atau niat selanjutnya. Dai Yue mungkin kejam ketika dia mengirim Su Zimo ke pegunungan Changlang, tetapi dia mengajarinya pada saat yang sama bahwa terlepas dari apakah itu dunia fana atau dunia kultivasi, itu tidak berbeda dengan Gunung Changlang. Jangkauan, di mana yang kuat menguasai yang lemah, dan itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Seseorang harus bisa selamat dari pegunungan Changlang agar bisa menjelajah ke dunia kultivasi. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia hanya bisa pasif dan tidak berdaya ketika orang lain memangsa mereka. Simo, rencana apa yang kamu punya? Ji Yaoxue terus bertanya. Su Zimo menjawab, melakukan perjalanan ribuan mil mengalahkan membaca 1000 buku. Saya mungkin akan memulai petualangan. Su Zimo berhenti sebentar sebelum dia membungkuk pada Ji Yaoxue, menangkupkan tinjunya. Nona Ji, mari kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, harap berhati-hati. Ji Yaoxue tampak kecewa saat mendengar bahwa Su Zimo memanggilnya sebagai Nona Ji. Setelah keheningan singkat, dia mengangguk. Tuan muda Su, hati-hati juga. Ji Yaoxue naik ke gerbong dan tirai manik-manik jatuh untuk menutupinya dari pandangan. Keduanya seolah terlempar ke dua dunia yang berbeda, dan mereka mungkin tidak akan bisa bertemu lagi. Su Xiaoning duduk di kereta dan melihat keluar, air mata mengalir di pipinya. Ji Yaoxue menghela nafas pelan saat dia membawa Su Xiaoning ke pelukannya, berkata dengan lembut, ayo pergi. Kereta itu terbang ke udara dan lebih dari 1000 penggarap pendirian yayasan menggerakkan pedang mereka dan mengikuti di belakang, mengelilingi kereta untuk melindungi sang putri. Mereka menghilang dari langit kota Pingyang dalam waktu singkat. Di akhir prosesi, salah satu penggarap pendirian yayasan mendatangi Daisu dan bertanya dengan lembut, pemimpin Dai, apakah kita masih perlu membunuh Su Zimo? Tidak dibutuhkan. Setidaknya dia bijaksana, dia tidak menjangkau 1 yard pun setelah mengambil 1 inci pun. Daisu mencibir, dia hanyalah manusia biasa, dia hanyalah katak di dalam sumur, biarkan saja alam berjalan dengan sendirinya. Di gerbong, Su Xiaoning tampaknya terlalu kesal. Dia pingsan dalam pelukan Ji Yaoxue dan tertidur lelap. Air mata di sudut matanya masih terlihat jelas. Ji Yaoxue menatap tirai manik-manik, tampak sedih. Dia sedikit mengernyit, kesedihan terukir di wajahnya, tampak menyedihkan. Putri, jangan bersedih atas pria itu tidak layak, kata Daisu dengan lembut di luar gerbong. Ji Yaoxue sepertinya tidak mendengarnya. Daisu melanjutkan, Putri, kamu adalah keturunan bangsawan dan kamu berasal dari keluarga kerajaan. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak layak untukmu. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia memeriksa Su Xiaoning yang tertidur lelap di pelukannya sebelum dia menoleh dan berkata dengan lembut, jika dia bukan siapa-siapa, lalu bagaimana denganmu? Anda tidak perlu peduli dengan bisnis saya. Kamu tidak memenuhi syarat. Ji Yaoxue kasar tapi dia menurunkan volumenya agar tidak membangunkan Su Xiaoning. Putri, jangan salahkan aku karena usil. Anda pasti akan menjadi inti emas di masa depan dan Anda akan memiliki umur 500 tahun. Sedangkan dia hanya manusia biasa dan umurnya hanya sekitar 100 tahun. Tidak praktis memilihnya sebagai mitra dao Anda. Daisu melanjutkan. Ekspresi Ji Yaoxue menjadi gelap, tiba-tiba bertanya, apakah ayahku mengatakan sesuatu padamu? Tidak apa-apa. Daisu berhenti sejenak sebelum dia dengan cepat menyangkal. Ji Yaoxue mengepalkan tinjunya dalam diam, berkata dengan suara dingin, Daisu, izinkan saya memperingatkan Anda, jangan berani melakukan apapun pada Su Zimo atau keluarga Su. Ekspresi Daisu mengeras, tetapi dia tetap diam. Setelah hening sejenak, Ji Yaoxue menghela nafas pelan, merasa kesal, 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Setelah mendengar ini, Daisu menghela nafas lega, akhirnya menenangkan hatinya. Ji Yaoxue akhirnya menyadari bahwa jika dia dan Su Zimo dekat, itu tidak akan membantu Su Zimo, malah akan membawa bencana baginya. Ji Yaoxue tampak sedih, dia tidak menyadari bahwa Su Xiaoning yang berada di pelukannya mengernyitkan bulu matanya tetapi tidak membuka matanya. Kota Pingyang, Su Hong dan yang lainnya akan kembali ke ibu kota dengan pasukan negara Yan. Zimo, kenapa kamu tidak tinggal di ibu kota bersamaku untuk sementara waktu? Sekarang Su Hong akan pergi ke ibu kota, dia tidak akan kembali ke kota Pingyang dalam waktu dekat. Dia khawatir meninggalkan Su Zimo sendirian. Saudaraku, kamu harus pergi sekarang. Saya akan tinggal di kota Pingyang sebentar sebelum saya memulai petualangan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, kata Su Zimo. Su Hong mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di kediaman keluarga Su dan kami tidak memiliki kenalan di kota Pingyang. Kamu sendiri. Saya tidak sendiri. Su Zimo tersenyum. Su Hong terkejut.
Su Zimo tidak menjelaskan. Sebaliknya dia memberi Su Hong 1 pon di dada, tersenyum. Kamu harus bergegas ke ibu kota sekarang. Tidak perlu khawatir tentang saya. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke ibu kota untuk mengunjungi kalian semua. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Su Hong menaiki kudanya dan mengangguk ke arah Su Zimo. Di bawah perlindungan tentara negara Yan, Su Hong dan yang lainnya dari keluarga Su pergi ke ibu kota, berlari kencang. Angin dingin melolong. Su Zimo berjalan di jalan panjang yang kosong di tengah angin dan salju, terlihat kesepian dan sunyi dari belakang. Xiaoning telah pergi, begitu pula Su Hong. Semua orang sepertinya telah meninggalkannya dalam sehari. Ketika Su Zimo mencapai rumahnya sendiri dan dia membuka pintu, angin dan salju sepertinya telah berhenti dan dia bisa merasakan kehangatan mengalir ke arahnya. Tampaknya ada seorang wanita berjubah merah darah berdiri di bawah pohon persik. Itu tampak nyata namun halus, saat dia berbalik untuk tersenyum padanya. Su Zimo tidak sendiri dan dia tidak merasa kesepian. Ketika dia kembali ke rumahnya, seolah-olah Dai Yue ada di sisinya, mengawasinya berkultivasi seperti biasa, sesekali menendang dan memukulinya. Su Zimo tersenyum dan menutup pintu. Su Zimo tidak berniat segera meninggalkan kota Pingyang. Dia sedang menunggu seseorang. Sama seperti malam itu 1,5 tahun yang lalu. Eternal Secret King, Chapter 57. Bab 57, anggur untuk mengirimnya dalam perjalanannya. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. 2 tahun lalu, Changlang yang disempurnakan secara tidak sengaja melewati kota Pingyang dan membawa 2 orang pergi bersamanya, dan itu secara langsung atau tidak langsung mengubah nasib banyak orang. Zhou Dingyun adalah salah satunya. Selama 2 tahun berkultivasi di Iridescent Cloud Palace, Zhou Dingyun sering berpikir pada dirinya sendiri bahwa tanpa Changlang yang disempurnakan, dia akan tetap berada di penjara di kota Pingyang, mengunyah roti dingin, meminum air es, berusaha keras untuk menyenangkan penjaga penjara. Tapi saat ini, Zhou Dingyun adalah prajurit penyempurnaan Qi, dia adalah murid istana awan warna-warni. Meskipun dia adalah murid sekte luar, setiap kali Zhou Dingyun pergi ke dunia fana, dia akan dihormati dan dicemburui oleh manusia di sekitarnya. Dia bisa memutuskan hidup dan mati setiap manusia. Meskipun dia adalah murid sekte luar, dia mengenakan jubah Tao dari Iridescent Cloud Palace. Para pembudidaya dari klan kecil mungkin memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, tetapi mereka akan menunjukkan rasa hormat padanya setiap kali mereka melihatnya. Zhou Dingyun sangat menikmati perasaan ini. Namun, itu tidak cukup. Setiap kali Zhou Dingyun menikmati kemuliaan menjadi prajurit pemurnian Qi, sebuah adegan akan muncul di benaknya secara otomatis. Tidak ada bulan malam itu. Dia berlutut di depan seorang cendekiawan berjubah hijau, air mata berlinang saat dia memohon belas kasihan. Adegan ini terasa seperti duri yang tertancap dalam di tenggorokan Zhou Dingyun. Itu menjadi semakin tidak tertahankan dan tidak nyaman selama 2 tahun terakhir. Semakin tinggi ranah Zhou Dingyun, semakin dia tidak bisa melupakan pemandangan itu. Tidak peduli prestasi apa yang telah dia capai, itu tidak dapat menghapus apa yang terjadi malam itu, serta rasa malu yang dibawa oleh cendekiawan itu. Setelah kultivasi, Zhou Dingyun tahu betul bahwa jika dia tidak mencabut duri ini, itu akan menjadi iblis mentalnya di masa depan. Solusinya sederhana, dia akan kembali ke kota Pingyang untuk membunuh sarjana dan memusnahkan seluruh klan keluarganya. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Zhou Dingyun memiliki akar roh bumi. Dia berhasil mencapai level 8 Qi Condensation dalam waktu 2 tahun. Kecepatan kultivasinya menduduki peringkat teratas di antara para pembudidaya lain di sektenya. Tentu saja, Shen Mengqi yang bergabung dengan sekte bersamanya memiliki akar roh surga. Dia telah mencapai kondensasi Qi yang disempurnakan dan hanya 1 langkah untuk menembus ranah pendirian yayasan. Jelas tidak ada cara untuk mengalahkan senior martial Sister Shen. Tapi kondensasi Qi level 8 sudah cukup. Hehe, kurasa tidak ada Qi Refinement Warrior di seluruh kota Pingyang. Melihat kota Pingyang tepat di hadapannya, Zhou Dingyun bisa merasakan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan tawa. Di mata orang normal, tidak ada yang lebih membanggakan dan membahagiakan daripada kepulangan yang mulia. Dan saat ini, Zhou Dingyun telah melakukan lebih baik daripada kepulangan yang mulia dengan kembali sebagai prajurit penyempurnaan Qi. Zhou Dingyun ada di sini tidak hanya untuk memusnahkan keluarga Su, tetapi juga untuk membuat Su Zimo berlutut di depannya dan menyiksanya dengan kejam, serta untuk membuat penjara kota Pingyang menjadi puing-puing, membunuh semua penjaga penjara yang menggunakan untuk mempermalukannya. Ngomong-ngomong, adik perempuan Su Zimo memiliki ketampanan. Aku tidak bisa membunuhnya. Haha. Zhou Dingyun tersenyum dengan seringai bejat. Pada saat Zhou Dingyun mencapai kota Pingyang, sudah tengah malam. Malam itu gelap dan berangin, tidak berbeda dengan malam 2 tahun lalu. Tidak ada seorang pun di jalan yang kosong. Zhou Dingyun mengarahkan pedang terbangnya untuk mencapai rumah Su Zimo. Zhou Dingyun sangat merasakan tentang rumah yang sudah dikenalnya. 2 tahun lalu, ketika dia di sini untuk membunuh Su Zimo, dia harus memanjat tembok dengan hati-hati untuk masuk ke mansion. Saat ini, dia bisa terbuka tentang pergi ke mansion. Lebih tepatnya, dia bisa terbang ke mansion. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Su Zimo ketika dia melihatnya mengeksekusi Sword Kinesis Flight. Apakah dia akan takut kaku? Apakah dia akan langsung berlutut, bersujud padanya, memohon belas kasihan padanya? Zhou Dingyun penuh antisipasi. Zhou Dingyun datang ke halaman dan melihat sekeliling. Tidak ada bedanya dengan 2 tahun lalu. Itu adalah awal musim semi. Pohon bunga persik di halaman terlihat sama. Bunga-bunga telah mekar dan kelopaknya telah jatuh ke tanah. Satu-satunya perubahan adalah ada busur optimis dan pedang panjang di atas meja batu di bawah pohon persik. Ada suara mencicit. Pintu ke salah satu kamar di halaman terbuka dan keluarlah seorang sarjana berjubah hijau. Cendekiawan berjubah hijau membawa sebotol anggur, tampak tenang dan tenang. Dia pergi ke meja batu di halaman dan duduk dengan santai, menuangkan 2 mangkuk anggur. Dia memandang Zhou Dingyun yang berada di udara saat dia berkata dengan tenang, "Turun, aku akan mentraktirmu minum." Zhou Dingyun tertegun. Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan ketika mereka bertemu, tetapi pemandangan di depannya benar-benar di luar dugaannya. Tidak ada kejutan, tidak ada rasa takut, tidak ada permohonan belas kasihan. Tidak ada sama sekali. Sarjana berjubah hijau itu tampak tenang dan acuh tak acuh, membuat Zhou Dingyun semakin bersemangat untuk membunuhnya. Ada apa dengan kepura-puraan? Zhou Dingyun mencibir. Dia telah memeriksa Su Zimo, dia tidak memiliki kiroh. Ini berarti 2 tahun telah berlalu dan Su Zimo masih manusia biasa. Zhou Dingyun tidak takut ketika dia turun ke halaman, datang ke meja batu, tiba-tiba bertanya, "Kamu sepertinya sudah lama tahu bahwa aku akan kembali, begitu?" "Ya," Su Zimo mengangguk. "Ketika aku melepaskanmu 2 tahun lalu, aku tahu kamu akan kembali."
Haha, sarjana memang pintar. Zhou Dingyun tertawa terbahak-bahak, ada ejekan di matanya, tapi dia mengubah nadanya saat itu. Namun, apa yang disebut kecerdasanmu tampak kekanak-kanakan bagiku. Zhou Dingyun telah mengamati Su Zimo. Dia berharap merasakan sesuatu dari ekspresinya. Tapi Zhou Dingyun kecewa. Su Zimo menatapnya dengan tenang. Matanya jernih, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suasana hatinya. Zhou Dingyun tersenyum datar. Nasib sangat menakjubkan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa bajingan dari kota Ping yang 2 tahun lalu akan menjadi pejuang penyempurnaan Qi dan mengalami perubahan besar seperti itu. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa itu Qi Refinement Warrior? Zhou Dingyun menatap Su Zimo dengan provokasi di matanya. Su Zimo mendesah pelan dengan emosi sambil mengangguk. Ya, perubahannya luar biasa. Apakah kamu tahu mengapa aku memilih waktu ini untuk kembali? Zhou Dingyun bertanya dengan alis terangkat. Mengapa? 2 tahun yang lalu, di sini, di malam seperti ini di musim yang sama, kita berdua juga, tapi... Zhou Dingyun tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya, saat dia berkata dengan dingin, hasil malam ini akan sangat berbeda dari malam 2 tahun itu. Su Zimo tersenyum dan tiba-tiba mendorong mangkuk anggur ke arah Zhou Dingyun. Dia mengangguk dan berkata, minumlah. Zhou Dingyun waspada, dia tidak mengerti mengapa Su Zimo begitu tenang dan tenang. Saat melihat semangkuk anggur di depannya, sebuah pikiran melintas di benak Zhou Dingyun. Dia tidak bisa menahan cibiran. Tuan muda kedua Su, kurasa ada sesuatu tentang anggurnya. Jadi ini yang kamu andalkan. Hehe, sayang sekali aku telah melihatnya. Zhou Dingyun berpikir bahwa Su Zimo telah meracuni anggur dan terburu-buru untuk meminumnya. Tidak ada apa-apa dengan anggur. Tapi memang ada sesuatu yang namanya anggur. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Apa itu? Zhou Dingyun bertanya secara otomatis. Ini anggur untuk mengirimmu dalam perjalanan. Su Zimo mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Dingyun, sambil berkata dengan tenang, setelah minum semangkuk anggur ini, aku akan mengantarmu. Setelah mendengar ini, Zhou Dingyun bisa merasakan menggigil di punggungnya. Pandangan yang diberikan Su Zimo mengingatkannya pada malam itu 2 tahun lalu. Eternal Secret King, Chapter 58. Bab 58, menembus hati dengan panah yang tak terhitung. Zhou Dingyun tampaknya mendapat kejutan besar. Dia melompat, mundur beberapa langkah, meraih telapak tangannya ke arah tas penyimpanan di pinggangnya. Dia menyipitkan matanya dan tampak serius. Tenang, tenang. Zhou Dingyun meyakinkan dirinya sendiri. Saya adalah prajurit penyempurnaan Qi level 8. Saya mengalami transformasi total dan bukan lagi orang yang sama 2 tahun lalu. Saya tidak akan pernah ditakuti oleh seorang sarjana. Su Zimo hanyalah manusia biasa, apa yang bisa dia andalkan? Apakah kamu tidak akan minum? Su Zimo tersenyum, menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak minum, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu menggertak. Zhou Dingyun berteriak keras. Dia menamparkan telapak tangannya di tas penyimpanan, mengarahkan pedang terbang, menembakkan sinar kiroh dari ujung jarinya. Pedang terbang bersinar terang. Senjata roh tingkat rendah. Astaga. Zhou Dingyun memegang pedang terbang di tangannya. Dia menenangkan diri dan menunjuk ke depan. Saat itu, pedang terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya, mencapai Su Zimo dalam hitungan detik. Su Zimo tidak bergerak 1 inci pun. Dia tampak seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Pedang terbang itu berada tepat di depan glabella Su Zimo. Itu akan menembusnya jika bergerak 1 inci lebih jauh. Namun, Su Zimo mempertahankan ketenangannya, dan dia tidak mengedipkan matanya sama sekali. Zhou Dingyun berpikir bahwa Su Zimo pasti sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan senyum mengerikan. Su Zimo, jika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Saya pikir Anda telah mendapatkan sesuatu yang sangat salah di sini. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut memegang pedang terbang di depannya sambil berkata dengan tenang, ini adalah tempat yang sama, musim yang sama, malam yang sama, dan kita berdua, tetapi tidak akan ada terlalu banyak perbedaan dalam hasil. Ada pandangan jahat di mata Zhou Dingyun, saat dia melihat bagaimana Su Zimo menggunakan telapak tangannya untuk memegang senjata roh kelas bawah yang tajam. Bodoh sekali. Su Zimo melanjutkan. Jika ada perubahan, itu akan terjadi 2 tahun lalu aku melepaskanmu, tapi hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Sialan, beraninya kau berbicara omong kosong yang sombong. Aku akan melukai salah satu telapak tanganmu terlebih dahulu. Teriak Zhou Dingyun, kekejaman di matanya. Dia mengarahkan pedang terbang itu, mengerahkan tenaga untuk membuatnya berputar. Sementara itu, telapak tangan Su Zimo terbungkus dan terkena pedang. Pah, terdengar suara yang sangat keras seperti guntur. Zhou Dingyun terkejut. Bukan daging yang berterbangan dan darah yang menyembur yang dia harapkan. Sebaliknya, telapak tangan Su Zimo masih utuh. Zhou Dingyun bahkan lebih terkejut karena dia kehilangan kendali atas pedang terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, Zhou Dingyun berubah dari keterkejutan menjadi keterkejutan melihat pemandangan yang dia saksikan. Su Zimo merentangkan telapak tangannya dan pedang terbang itu tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Itu ditutupi dengan retakan. Su Zimo melepaskan tangannya dan senjata roh tingkat rendah berubah menjadi pecahan, berhamburan ke tanah. Senjata roh tingkat rendah dianggap tidak berguna. Zhou Dingyun menatap Su Zimo yang matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Hatinya tenggelam dalam ke dasar juga. Dia akhirnya menyadari bahwa 2 tahun telah berlalu dan dia telah menjadi prajurit penyempurnaan Qi tingkat 8, tetapi tuan muda kedua Su yang berada di depannya bukan lagi sarjana lemah saat itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Su Zimo mengatakan bahwa semuanya telah sangat berubah sekarang, Su Zimo tidak mengacu padanya tetapi pada Su Zimo sendiri. Semangkuk anggur di atas meja bundar benar-benar dimaksudkan untuk mengirimnya ke jalan. Tapi Zhou Dingyun masih tidak tahu mengapa Su Zimo bisa menghancurkan senjata roh tingkat rendahnya dengan darah dan dagingnya. Zhou Dingyun tidak ingin mengetahui alasannya. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah meninggalkan tempat ini dan mencoba yang terbaik untuk menghindari Su Zimo. Zhou Dingyun mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Ini adalah senjata roh semu. Sudah tak terbayangkan bagi murid sekte luar untuk menerima senjata roh tingkat rendah di Iridescent Cloud Palace. Namun, itu telah dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Zhou Dingyun melangkah ke pedang terbang, naik ke udara dan terbang keluar dari mansion. Sebelum dia pergi, Zhou Dingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Su Zimo tidak terburu-buru untuk bangun. Dia minum semangkuk anggur kental di atas meja batu dengan tidak tergesa-gesa sebelum dia berdiri, mengikat pedang panjang ke pinggangnya, membawa tempat anak panah di punggungnya dan mengambil busur optimis di tangannya. Zhou Dingyun menelan ludahnya, merasa gugup. Dia berbalik dan menggunakan seluruh energinya untuk mengarahkan pedang terbang itu, melaju ke arah yang jauh.
Angin melolong di telinganya. Zhou Dingyun hanya bisa menggigil saat angin bertiup ke arahnya. Dia tidak tahu sejak kapan dia berkeringat dingin. Zhou Dingyun segera meninggalkan kota Pingyang. Pegunungan Changlang tidak jauh di kejauhan. Itu gelap gulita dan dia samar-samar bisa mendengar suara geraman yang dibuat oleh makhluk roh. Zhou Dingyun menghela nafas panjang, menenangkan hatinya. Saat itu, Zhou Dingyun mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat pada malam itu 2 tahun lalu ketika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan? Zhou Dingyun sangat ketakutan setelah mendengar ini. Dia hampir kehilangan kendali atas pedang terbang, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari udara. Su Zimo, ini adalah suara Su Zimo. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia berhasil mengejar ketinggalan? Wajah Zhou Dingyun seputih seprai, berkeringat dingin. Dia mencoba semua yang terbaik untuk menggerakkan pedang terbang untuk melaju ke depan sambil melihat ke belakang. Su Zimo tepat di belakangnya. Dia tampak tenang, seolah-olah dia hanya berjalan santai. Namun, setiap langkah yang diambilnya sejauh 20 hingga 30 kaki. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, Zhou Dingyun sepertinya telah turun ke rumah es, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Suara Su Zimo terdengar lagi. Pada malam itu 2 tahun lalu, kamu bersumpah bahwa meskipun kamu cukup beruntung untuk bergabung dengan Sekte Abadi, kamu tidak akan pernah membalas dendam padaku. Jika tidak, Anda akan menderita kematian yang menyakitkan di mana panah yang tak terhitung jumlahnya menembus jantung Anda. Yah, karena itu masalahnya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah mendengar ini, Zhou Dingyun akhirnya mengerti apa arti busur optimis di atas meja bundar. Jangan, Zhou Dingyun berbalik dengan cepat. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata dan dia diselimuti oleh bayangan hitam di depannya. Lusinan anak panah menembus udara satu demi satu. Puff, Zhou Dingyun merasakan sakit di dadanya. Seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di tubuhnya. Dia merasa lemah di sekujur tubuh dan dia jatuh dari udara. Zhou Dingyun mengeluarkan suara dentuman keras saat dia jatuh ke tanah. Dia tertutup lumpur dan tanah tempat dia berbaring berubah menjadi merah darah. Zhou Dingyun menunduk untuk melihat dadanya. Itu benar-benar berantakan. Ada lubang berdarah sebesar mangkuk di dadanya. Jantungnya ditusuk dan ditembakkan oleh puluhan panah tajam. Menembus jantung dengan panah yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya tampak ditakdirkan dan ditakdirkan. Ada angin sepoi-sepoi di udara. Zhou Dingyun bisa melihat sudut jubah hijau berkibar di depannya. Zhou Dingyun berbaring di tanah, menatap Su Zimo yang berdiri di depannya. Ada senyum aneh di wajahnya saat dia berbicara, tetapi kata-katanya tidak jelas. Aku adalah Iridescent Cloud Palace. Karena kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suatu hari, Changlang yang disempurnakan akan datang mencarimu. Su Zimo berjongkok dan tersenyum. Aku akan pergi mencarinya sebelum hari itu tiba. Anda akan menjadi yang pertama pergi, Changlang yang disempurnakan akan menjadi yang berikutnya. Setelah mendengar ini, kepala Zhou Dingyun terjatuh ke samping saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Su Zimo menarik tas penyimpanan dari pinggang Zhou Dingyun dan menyimpannya. Dia kemudian meraih mayatnya, mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia melemparkannya langsung ke pegunungan Changlang. Tidak akan memakan waktu sehari sebelum mayat Zhou Dingyun dimakan oleh makhluk roh. Ini adalah menyingkirkan mayat untuk menghancurkan bukti kejahatan seseorang. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi malam ini. Eternal Secret King, Chapter 59. Bab 59, Ujian Berkabut. Alasan mengapa Su Zimo tidak segera meninggalkan kota Pingyang adalah untuk menunggu Zhou Dingyun. Jika Zhou Dingyun kembali ke kota Pingyang dan dia tidak dapat menemukan Su Zimo, dia pasti akan mengincar keluarga Su sebagai gantinya. Dekrit kekaisaran mungkin merupakan pencegahan bagi negara bagian, tetapi mungkin tidak berguna bagi prajurit penyempurnaan Qi. Selain itu, dia adalah murid dari Iridescent Cloud Palace, yang merupakan salah satu dari 5 klan utama. Kecuali Zhou Dingyun meninggal, Su Zimo tidak bisa pergi dengan damai. Seperti yang dikatakan Su Zimo kepada Zhou Dingyun, sejak dia melepaskannya, dia tahu bahwa Zhou Dingyun akan kembali. Hanya saja Su Zimo tidak tahu kapan Zhou Dingyun akan kembali. Tapi dia bersedia menunggu. Mungkin itu karena dia tidak bisa meredakan kekhawatirannya karena Zhou Dingyun, atau karena dia memiliki rasa nostalgia dan keterikatan pada mansion, ladang kultivasi, dan seseorang tertentu. Dia telah menunggu selama setengah tahun. Selama setengah tahun terakhir, Su Zimo tidak terburu-buru untuk mengolah bagian keempat, pembersihan sumsum klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Sebagai gantinya dia terus mengolah 3 bagian pertama yaitu, tempering tubuh, transformasi tendon, dan penguatan tulang, untuk memperkuat tubuhnya dan untuk menyempurnakan esensi di tubuhnya yang disegel oleh buah api merah. Su Zimo telah pindah ke alam lain, dia hampir mencapai kesuksesan fenomenal untuk 3 bagian pertama. Di waktu luangnya, Su Zimo juga berlatih memanah di ladang budidaya. Berkat kerja kerasnya dalam berlatih memanah selama setengah tahun terakhir, ia mampu menembakkan puluhan anak panah secara akurat tepat di tempat jantung berada. Sekarang dia telah membunuh Zhou Dingyun, Su Zimo tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di kota Pingyang. Tanpa diduga, dia merasakan rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Su Zimo kembali ke mansion. Dia berdiri di pintu, memperhatikan pohon persik yang mekar tidak jauh dari sana. Matanya kabur, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Awan gelap sepertinya telah menghilang, dan cahaya bulan sejernih air. Kelopak bunga persik jatuh dari pohon. Itu seperti malam itu 2 tahun lalu, namun wanita itu sudah tidak ada lagi. Su Zimo mengingat sebuah puisi yang pernah dia baca. Tahun lalu di villa ini pada hari yang sama, pada wajah yang tersipu digambarkan bunga persik yang indah. Hari ini, kamu pergi, cantikku, tapi kemana, tolong. Bunga persik masih tersenyum tertiup angin musim semi. Ketika masih muda, Su Zimo tidak dapat memahami konsep artistik dari puisi 4 baris tersebut. Dan sekarang, Su Zimo berusia 19 tahun. Dia tidak lagi muda dan tidak berpengalaman. Dia akhirnya bisa memahami perasaan sedih yang dirasakan seseorang ketika segala sesuatunya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Su Zimo tidak akan pernah bisa melupakan bahwa pada malam itu ketika dia berada di titik terendahnya, merasa frustrasi, tersesat dan tidak berdaya, ketika seorang wanita berdiri di antara bunga persik yang jatuh dan membawanya ke dunia kultivasi. Su Zimo tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menutup pintu mansionnya perlahan. Sekarang setelah dia menutup pintu, Su Zimo menutup mansion dan kenangan yang sangat berharga yang dia sayangi padanya, hingga ditutup juga. Hanya ketika dia bertemu kembali dengan orang itu dia akan membuka pintu keingatan ini. Su Zimo menantikan hari itu. Setelah sekian lama, langit berangsur-angsur cerah.
Suzimo menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Dia mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari pakaiannya dan melihatnya dengan hati-hati, mengambil langkah besar menuju arah tertentu. Sinar cahaya menembus awan gelap di langit di belakangnya. Matahari pagi terbit dari ufuk timur. Hari baru telah dimulai. Di wilayah barat daya dinasti Zhou besar, ada tempat di sekitarnya yang sangat terkenal. Akan ada kabut tebal sepanjang tahun. Jika dilihat dari jauh, seolah-olah itu diselimuti oleh awan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Itu halus dan tidak tampak seperti dunia fana. Pria dan wanita yang penasaran pernah pergi ke kabut untuk mencari tahu apa itu, tetapi mereka akan selalu berakhir di tempat yang sama saat mereka memulai. Seiring waktu, semua penduduk desa terdekat tahu bahwa ini adalah tempat di mana makhluk abadi tinggal dan manusia dilarang masuk. Setiap tahun, akan ada beberapa hari di mana penduduk desa samar-samar bisa melihat puncak gunung dalam kabut tebal. Itu menjulang ke awan, tampak megah dan megah. Selama beberapa hari ini, penduduk desa terdekat akan berlutut ke arah puncak gunung, berdoa untuk cuaca yang baik dan kesehatan yang baik. Hari ini, seorang sarjana berjubah hijau datang ke desa mereka. Itu tidak benar-benar akurat untuk memanggilnya seorang sarjana. Pria itu tampak tampan, namun ada pedang panjang di pinggangnya dan busur sanguin di punggungnya. Pakaiannya cukup aneh. Cendekiawan berjubah hijau itu tidak lain adalah Suzimo yang telah meninggalkan kota Pingyang. Ji Yaoxue benar, Suzimo memang berpikir untuk bergabung dengan puncak etiril. Di satu sisi, karena bahkan Ji Yaoxue menemukan bahwa puncak etiril itu misterius, itu pasti luar biasa. Di sisi lain, karena puncak etiril adalah yang paling dekat dengan negara Yan, jika terjadi sesuatu, Suzimo akan dapat bergegas kembali secepat mungkin. Hanya saja di peta, itu hanya menandai perkiraan lokasi puncak etiril. Begitu Suzimo mencapai tempat itu, dia diselimuti oleh kabut tebal dan dia tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Suzimo telah berjalan selama sehari dan dia selalu berakhir di tempat yang sama. Dia tidak tahu apa-apa. Suzimo tidak bisa melihat dengan jelas di tengah kabut tebal. Visibilitasnya rendah, mengingat penglihatannya, dia hanya bisa melihat 10 meter jauhnya. Tempat itu tampak seperti labirin. Dia terus berjalan berputar-putar dalam kabut tebal, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Aneh, Suzimo kembali ke tempat semula lagi. Dia menatap kabut di kejauhan saat dia merenung. Ji Yaoxue pernah memberitahunya bahwa jika seseorang ingin bergabung dengan puncak etiril, itu jauh lebih sulit daripada bergabung dengan sekte lain. Selain memiliki akar roh tingkat tinggi, ada banyak ujian yang harus dilalui. Banyak prajurit pemurnian ki tingkat tinggi juga tidak dapat bergabung dengan puncak etiril. Namun, justru inilah yang membuat puncak etiril begitu menarik bagi Suzimo. Jika itu seperti Iridescent Cloud Palace di mana mereka hanya menerima murid berdasarkan tingkat akar roh yang berbeda, Suzimo merasa sekte semacam ini tidak ada yang istimewa sama sekali. Kurasa aku harus berusaha untuk bergabung dengan puncak etiril. Suzimo samar-samar menebak bahwa kabut tebal di depannya mungkin merupakan ujian pertama yang harus dia lalui untuk bergabung dengan puncak etiril. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, dia tidak akan bisa melihat puncak etiril, apalagi bergabung dengan klan. Melihat sekarang sudah larut malam, Suzimo memutuskan untuk mencari tempat istirahat malam dan memikirkan cara untuk melewati labirin sebelum dia memutuskan apa yang harus dilakukan besok pagi. Kabut tebal di depannya pasti ada karena suatu alasan. Tidak ada gunanya menerobos tanpa rencana. Tidak jauh dari situ ada sebuah desa kecil. Seorang wanita sedang menyiapkan makan malam sementara seorang pria kuat sedang memotong kayu. Seorang pemburu membawa mangsanya dalam perjalanan pulang, dan dua tetua berjongkok di pintu masuk desa, sebuah meja tepat di depan mereka, bermain catur di papan catur. Anak-anak dari desa sedang bermain dan berlarian. Ini adalah pemandangan yang bahagia dan menyenangkan. Suzimo bisa merasakan kehangatan di pemandangan ini. Ada senyum di wajahnya saat dia mengambil langkah cepat menuju desa. Kakek, saya Suzimo, dari negara Yan. Saya tidak punya tempat tinggal untuk malam ini. Bolehkah aku menginap di tempatmu semalam saja? Suzimo sampai di pintu masuk desa, membungkuk sambil bertanya kepada dua tetua yang sedang bermain catur. Kedua tetua itu sepertinya tidak mendengarnya. Mereka asyik dalam permainan dan mereka tidak bisa terganggu. Suzimo terbatuk pelan dan mengulangi pertanyaannya. Kedua tetua itu masih belum membalasnya. Mereka masing-masing memegang bidak catur, sambil menatap tajam ke papan catur. Mereka akan bergerak sesekali, terlihat sangat serius. Suzimo merasa canggung, karena kedua tetua itu tidak menanggapi, tidak sopan jika Suzimo dengan gegabah memasuki desa. Suzimo tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mengingat kemampuannya, dia bisa tidur di tempat terbuka. Itu tidak akan menjadi masalah baginya. Alasan mengapa dia ingin bermalam di desa adalah karena Suzimo bisa merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tepat ketika Suzimo hendak pergi, matanya secara tidak sengaja tertuju pada papan catur kedua tetua itu dan dia berhenti di jalurnya. Ini adalah permainan yang intens. Kedua pihak mengalami kebuntuan. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam setiap gerakan dapat membuat mereka kehilangan permainan. Karena Suzimo tidak punya pekerjaan lain, dia memutuskan untuk melihat mereka menyelesaikan permainan sebelum dia pergi. Karena itu dia berdiri di samping untuk menonton mereka saat mereka bermain. Vespas dan koin yang dihabiskan antara tanggal 14 Januari, tanggal 14 Februari tahun 2020 akan dikembalikan mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk disetorkan. Bab baru pemilihan bacaan percobaan akan dimulai pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang digunakan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Vespas tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan diberi tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Terima kasih atas pengertian Anda. Eternal Secret King, Chapter 60. Bab 60, menerobos kabut. Setelah beberapa lama, permainan berakhir. Penatua yang dikalahkan melambaikan tangannya, tidak tertarik, bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak merasa baik hari ini. Aku akan membiarkanmu menang hari ini, ayo mainkan permainan lain besok. Tetua meletakkan tangannya di belakang punggung, dengan telapak tangan menghadap ke atas, berjalan santai kembali ke desa. Tetua yang tersisa memiliki pipi kemerahan dan terlihat energik. Dia mengambil papan catur, sambil menatap Suzimo, tersenyum sambil berkata, hanya ada sedikit pemuda yang setenang dirimu. Ayo pergi, ikuti aku ke desa. Terima kasih, kakek. Suzimo tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengikuti sesepuh ke desa. Dalam perjalanan, Suzimo melewati beberapa penduduk desa. Mereka memberinya pandangan sebelum kembali ke apapun yang mereka lakukan. Mereka tidak menganggapnya aneh, mereka tampaknya telah terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa.
Tidak ada ruang tambahan di sini. Anak muda, apakah kamu baik-baik saja dengan tidur di gudang kayu? Penatua bertanya. Aku baik-baik saja dengan itu. Su Zimo tersenyum sambil menjawab. Langit telah gelap dan sebagian besar penduduk desa belum datang untuk bermalam. Para tetua yang makan malam berjalan-jalan santai di desa, sementara para wanita menjahit memperbaiki pakaian. Mereka menjalani kehidupan yang membumi, sederhana, dan damai. Ini tampaknya menjadi tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi. Tidak ada perkelahian berdarah, sebaliknya semua orang tampak membawa senyum puas di wajah mereka. Su Zimo duduk di pintu masuk gudang kayu, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia mengosongkan pikirannya dari semua pikiran dan kelelahan yang dia rasakan dalam perjalanan tampaknya telah sangat berkurang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, bulan cerah dan hanya ada sedikit bintang. Orang tua, wanita dan pria telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, kecuali beberapa anak yang energik dan ceria yang masih bermain-main di jalan, menolak pulang untuk tidur. Su Zimo berdiri, kembali ke gudang kayu dan menutup pintu bersiap untuk tidur. Saat itu, dia mendengar suara ceria dan manis dari seorang anak kecil yang datang dari desa. Di mana orang bisa menemukan jejak yang abadi? Melihat jauh ke kejauhan puncak etiril, jauh di pegunungan tempat awan tebal berada. Su Zimo punya ide. Dia berbalik, mendorong pintu terbuka dan pergi ke arah suara itu. Tidak jauh dari situ, ada seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Anak itu tersenyum dan melompat, bergerak ke arahnya. Su Zimo berpikir sejenak sebelum melangkah maju. Dia berjongkok dan bertanya dengan senyum di wajahnya, "Anak kecil, kamu baru saja mengatakan sesuatu. Dari siapa kamu mendengarnya?" "Siapa yang mengatakannya?" Anak itu menundukkan kepala ke samping dan berkedip, tampak bingung. "Saya tidak punya ide, tapi kita semua mengetahuinya." "Apakah itu hanya sajak anak-anak?" Su Zimo merenung. "Kakak, apakah kamu tertarik dengan kultivasi abadi?" Anak itu terus bertanya. "Ya." Su Zimo mengangguk dan tersenyum. "Bagaimana Anda tahu?" Ada kilatan kelicikan di mata anak itu. Anak itu menjulurkan lidah. "Setiap tahun akan ada banyak orang seperti Anda. Tapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melihat yang abadi. Haha. Apa yang harus saya lakukan untuk melihat mereka?" Su Zimo tertarik, merasa ingin menggoda anak itu. "Aku juga tidak tahu." Anak itu cemberut bibir mereka dan menggelengkan kepala mereka. Su Zimo tersenyum tipis. Dia baru saja akan berdiri untuk pergi ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia bertanya kepada anak itu, di mana orang bisa menemukan jejak yang abadi? Melihat jauh ke kejauhan puncak etiril. Namun, puncak etiril ditutupi oleh kabut tebal. Bagaimana seseorang bisa melihatnya? Ini mudah. Anak itu mengangkat dagunya dengan perasaan bangga. Kabut secara bertahap akan menghilang beberapa hari kemudian. Jika Anda berdiri di sini, samar-samar orang dapat melihat puncak gunung. Namun, itu hanya akan berlangsung selama 3 hari. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan dapat melihatnya. Su Zimo sangat gembira. Selama dia bisa melihat puncak etiril, dan bergerak maju ke arahnya, dia pasti bisa mencapai kaki gunung. Su Zimo tentu tidak menyangka bahwa ia hanya perlu melewati kabut tebal untuk bisa bergabung dengan puncak etiril. Ini hanya awal. Su Zimo tinggal di desa selama 7 hari. Pada hari ke-7, kabut tebal berangsur-angsur menghilang dan samar-samar dia bisa melihat gunung yang megah dan menjulang-menjulang di awan yang jauh. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa dan melangkah ke dalam kabut tebal sekali lagi. Dalam kabut tebal, semua indera menjadi tumpul dan seseorang tidak dapat memiliki arah yang baik. Su Zimo merasa bahwa setelah berbelok ke timur dan ke barat, dia terkadang menelusuri kembali langkahnya. Saat kabut tebal berangsur-angsur menghilang, dia bisa mengetahui lokasi yang tepat dari puncak di kejauhan meskipun diselimuti kabut. Su Zimo berhati-hati terhadap angin dan mencoba mengabaikan kesan salah yang dia miliki karena inderanya bergerak maju sesuai dengan lokasi puncak gunung. Tiba-tiba, suara gemericik terdengar dari jauh di dalam kabut. Itu menakutkan dan menakutkan. Sepertinya makhluk roh sedang bergerak, menginjak rumput. Itu semakin dekat dan dekat. Bau darah samar tercium di atasnya. Su Zimo menyipitkan mata dan berhenti, melihat ke arah asal suara itu. Dia menunggu lama tetapi dia tidak melihat makhluk roh apapun. Itu adalah perasaan yang aneh. Su Zimo tidak merasakan adanya bahaya dengan persepsi rohnya. Namun, dia memang mendengar suara yang dibuat oleh binatang roh dan mendeteksi auranya datang dari arah itu. Su Zimo menghabiskan 1 tahun di pegunungan Changlang. Baunya terlalu akrab, dia tidak akan pernah salah tentang hal itu. Aneh, Su Zimo bergumam dan terus bergerak maju. Mengaum. Segera setelah itu, terdengar geraman harimau yang keras. Itu memekakkan telinga dan memiliki aura yang tangguh. Itu membuktikan bahwa binatang roh itu sangat kuat, bahkan bisa setingkat dengan roh iblis. Su Zimo mengerutkan kening. Berbicara secara logis, jika ada makhluk roh atau iblis roh yang kuat di depannya, Su Zimo seharusnya bisa merasakan bahaya dengan persepsi rohnya. Namun, anehnya persepsi rohnya tidak dapat mendeteksi apapun, sementara inderanya terus memberitahunya bahwa ada bahaya. Dalam hal ini, hanya ada 2 kemungkinan. Kabut di sekitarnya telah menyelimuti persepsi roh Su Zimo atau telah membingungkan panca inderanya. Jawabannya jelas. Metode ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka yang ingin mengambil jalur kultivasi abadi atau mereka yang berpikiran lemah. Geraman harimau dan bau darah hanyalah cara untuk menipu orang. Setelah mengetahui tujuan dari kabut tebal, Su Zimo tersenyum dan mengabaikan semua suara yang dia dengar dari sekitarnya, berjalan semakin dalam ke dalam kabut tanpa peduli. Namun demikian, itu adalah langkah brilian untuk memanfaatkan kabut tebal untuk membingungkan indera seseorang. Jika Su Zimo tidak memiliki persepsi roh, dia akan gemetar ketakutan dan mengambil langkah hati-hati di sepanjang jalan. Su Zimo secara bertahap mempercepat dan dia keluar dari kabut tebal dalam waktu singkat. Semuanya menjadi jelas di depannya. Sejauh mata memandang, terhampar vegetasi yang menghijau dan rimbun, air yang jernih dan bukit-bukit yang hijau. Itu penuh vitalitas. Dia merasa seolah-olah berada di dunia abadi. Ada gerbang batu tidak terlalu jauh. Di belakang gerbang batu itu ada jalan pegunungan yang diaspal dengan batu hijau. Jalan setapak berkelok-kelok di sekitar gunung dan mengarah ke ujung kabut yang dalam dan gelap. Di kedua sisi gerbang batu berdiri 2 anak muda yang tampak cerdas yang berkultivasi dao. Salah satunya gemuk sementara yang lain kurus. Saat melihat Su Zimo, anak montok itu tersenyum dan mengangguk. "Tuan muda, Anda yang pertama mencapai. Tolong tunggu di sini. Kami hanya akan membuka gerbang dan menerima murid 3 hari kemudian." Su Zimo tidak terburu-buru. Dia menunggu di samping diam-diam. Banyak orang terus keluar dari kabut. Kebanyakan dari mereka adalah manusia yang belum berkultivasi. Mereka tampak pucat dan butir-butir keringat terlihat di dahi mereka. Sepertinya mereka ketakutan kaku selama perjalanan.
Beberapa dari mereka adalah Kirefinemen Warriors yang menggerakkan pedang terbang untuk keluar dari kabut. Mereka menghela nafas lega saat melihat gerbang batu. Beberapa prajurit penyempurnaan Ki mengalihkan pandangan mereka ke arah Susimo. Mereka sedikit rileks setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki kiroh. Beberapa prajurit pemurnian Ki melirik busur dan pedang yang dibawa Susimo bersamanya dan mencibir. Mereka tidak bisa menahan senyum. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat. 3 hari berlalu dalam waktu singkat. Vespas dan koin yang dihabiskan antara tanggal 14 Januari, tanggal 14 Februari tahun 2020 akan dikembalikan mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk disetorkan. Bab baru pemilihan bacaan percobaan akan dimulai pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang digunakan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Vespas tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan diberi tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Terima kasih atas pengertian Anda.